Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Bam di Ini Dia Channel. Sore hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani dua arsitek muda. Tapi pada zamannya, tapi sekarang dah tua. Saya mau gitu. Kita sama hari ini kita ada ditemani dua orang tertampan lah ya, tertampan nih, artis juga ya. Bukan, kita bahas arsitek kali ini. Oh, bahas arsitek, bukan artis ya. Sama Bung Perdi, sama Bang Martin Baron. Dari pertemuan yang kemarin di Wisma Timah itu kita kan Bung Perdi udah bahas kan, Ya, betul. tentang bahwa Bang Martin ini adalah arsitek yang Bahas tentang Melayu. Melayu Ya. Melayu. Dari IAI Kepri. IAI Kepri juga, perwakilan dari IAI Kepri Bang Martin ya, masih. Bung Perdi sama Bang Martin nih kan, kita kalau arsitek nih bangun membangun nih. Saya nak nanya tentang identitas arsitek Lingga nih sebenarnya menganut pola yang mana sih Bang? Sama Bung Perdi sama Bang Martin lah. Baik. Ya. Silakan. Saya dulu. Martin. Terima kasih. Sebelumnya saya mau ucapkan selamat ulang tahun dulu nih buat Kabupaten Lingga yang ke-22 ya. 22 tahun sudah di tanggal 20 November kemarin. Kalau saya baca dia punya tema itu kemarin lagi. Membangun negeri, menjunjung budaya. Ini sesuai deh. Ini mantap Sesuai deh. dengan apa yang kita bahas ini. Karena arsitektur yang kita bahas tentang arsitektur Melayu ini juga termasuk dalam kebudayaan, Betul. ya, kebudayaan Melayu, ya, budaya dan seni budaya Melayu. Jadi kalau kita bicara tentang arsitektur Melayu yang lazimnya lah ya di seluruh daerah yang merupakan basis dari budaya Melayu itu umumnya rumahnya berpanggung. Ya, contoh yang kita lihat seperti di belakang, ya Om. Kalau untuk yang di Lingga, mayoritas memang di Dabuk khususnya kita selalu menjumpai rumah panggung Melayu yang seperti ini. Ya, terutama di daerah ini, mungkin di sekitaran Teluru ini ya. Ini Tanjung Jodoh. Sana Teluk Urum. Teluru ya. Jadi di daerah ini mungkin ada beberapa rumah yang masih kekal bentuk arsitektur Melayunya. Ya. Pertama dia berpanggung, kedua dia ada serambi, ya rumah itu ada serambinya, dan ada selasar, ya, dan ada rumah ibu, ya, rumah tengah dan penanggah. Ya, penanggah itu dapur istilahnya. Jadi minimal ada 3 di dalam arsitektur rumah Melayu itu. Nah, ketiganya ini biasanya disebut Bandung. Ada Bandung 1, Bandung 2, Bandung 3. Umumnya sih ganjil, ya 3. Ya. Jadi Bandung 1 itu biasanya untuk rumah ibu, Bandung 2 itu rumah tengah, dan Bandung 3 itu untuk penanggah dapur. Penanggah nih dapur lah Om ya. Pelimbahan. Biasanya tempat WC juga bisa Om. Ya, biasanya karena kalau kita orang Melayu biasanya kamar mandi, WC itu di luar. Jadi tidak di bagian dari rumah itu. Tersendiri lah Om. Ya, tersendiri. Jadi kalau penangga itu biasanya khusus untuk dapur sama dapur kotor lah, untuk bersih-bersih sisa dari makan dan sebagainya. Tetap biasanya ada tempat mencuci di situ. Tapi kalau misalnya kegiatan mandi, buang air besar, itu biasanya letaknya agak terpisah dari rumah induknya. Apalagi kalau misalnya dia di dekat sungai, ya udah mandinya di sungai, cucinya juga di sungai. Langsung Om ya, cuci pakaian dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Kalau umumnya terdiri dari 3 Bandung, dan masing-masing Bandung ini dibedakan oleh levelnya. Ya, jadi kalau rumah ibu itu biasanya lebih tinggi.
untuk menghormati pemilik rumah. Ya. Kemudian rumah tengah agak lebih rendah dan paling rendah itu penangga. Penangga. Nah, di sini pun Pesanannya kita hampir bisa sama lihat nih. nih rumah kalau depannya kan di sana. Nah, Dan biasanya kita menghadap ke jalan. Oh iya menghadap jalan Om biar nampak orang yang bertamu Ya, Iya. betul. Menghadap ke jalan. itu menurut Om Martin Baron. Berarti Om Martin Baron lebih fokus ke tata ruang. Kalau saya lebih ke bentuk atap nih kan. Ya. Coba Bung Ferdi Ini menarik yang tampan sekali ya. menarik, tampan menarik. Oke. Kalau mungkin identitas Melayu ya, Iya. kalau ini atap nih hampir sama dengan yang kalau saya jumpa waktu di Riau kemarin. Iya. Apa namanya? Lipat Kajang ya, lipat malah ini kajang. atap yang sendiri dipakai. Kalau di sini terbalik sih limas, jadi mungkin ikut kolonial atau gimana tak tahu Iya. lah ya. Tapi biasanya karakter yang Melayu yang aslinya seperti ini. Iya. Kan itu lebih simpel. Iya. Kita kan selalu berpikir itu sama kayak yang British lebih simpel gitu. Kalau saya yakin memang bentuk aslinya rumah yang di belakang kita ini mungkin dulu atapnya keseluruhannya adalah lipat kajang, Oh, ya. Dan biasanya penutup atapnya itu belum ada seng ya. pada saat itu. Masih dalam Mungkin, rumbia, rumbia. Bahasa Indonesianya rumbia Iya, dia iya. atau pelepah Lepas sagu. bukan Bukan lepas sagu. pohon kelapa. Pohon kelapa. Kelapa. Jadi memang tersusun. Nah, kalau kita lihat sekarang ini sudah banyak perubahan karena usia, ya. Jadi sudah menggunakan atap seng dan mereka juga sudah menggunakan struktur atap yang sebenarnya bisa untuk ruangan yang lebih besar. Ya, jadi menggunakan atap limas, ya 5 sisi istilahnya. Jadi yang asli itu bangunan Melayu ini harus limas seperti ini. Ini masih Lipat kajang. Oh, lipat kajang. Lipat kajang ini yang kedua ini. Lipat kajang. Atau Yang ini. kalau di arsitektur Oh. kita sebut itu atap lana Atap lana. karena dia struktur bangunan yang struktur atap yang paling sederhana dan biasanya lebar bangunannya itu tidak terlalu besar. Kita kan bisa lihat kalau lihat ini antara rumah tengah dengan rumah ibu, rumah ibunya itu sudah lebih besar lebarnya Iya. karena dia menggunakan atap limas. Sementara kalau rumah tengahnya itu dia masih mempertahankan lipat kajangnya, jadi ruangannya lebih kecil. Gitu. Seharusnya berbandung-bandung ya. Gini Ya. bentuknya. Ya bentuknya. Jadi berbandung- satu atap itu ya satu bandung. Satu Bandung. Ya. Bandung, bukan Bandung Jawa Barat. Bukan. Bukan. Bandung Selatan, Dai. Oh, Nggak harus tahu tuh, Dai. Jadi ini dari identitasnya kita udah tahu nih bentuknya, pola nama ruang-ruangnya. Terus nih Om sama Bung Ferdi nih, adakah nih percampuran Melayu nih sama kolonial dalam pembangunan? Pencampuran nih bangunan adat Melayu ini ada tidak bercampur sama kolonial gitu? Ya. Kalau yang sekarang, kalau kita melihat dari bangunan-bangunan yang punya pengaruh kolonial itu sudah masuk ke dalam kategori bangunan modern. Ya. Jadi kalau kita di dalam arsitektur itu sudah masuk dalam kategori rumah modern. Ciri-cirinya itu kalau yang di kita pada awal masuknya itu bangunannya itu semi permanen, ya, dan dia sudah lagi tidak panggung, jadi sudah landed rumahnya. Kita masih bisa melihat lah rumah-rumah yang milik orang Melayu tapi sudah bergaya modern. Oh iya. Ya, jadi umumnya rumahnya semi permanen. Semi permanen itu sebagian dia bata, sebagian dia kayu. Ya, jadi di Dabu ini masih banyak kita ketemukan. Nah, biasanya itu sudah pengaruh dari kolonial, ya. Jadi dia sudah lantainya sudah jejak ke tanah, ya sudah semen. Dan Sudah senang pakai selop lah ya. Ya, Kata orang arsitek, selop. strukturnya sudah tidak lagi rumah panggung. Rumah panggung. Sudah jarang lah kita temukan ya, rumah panggung.
Dan atapnya ya sudah mengikuti bentuk dari bangunan. Ya, umumnya memang limas. Oh, limas. Ya, Terus itu lah. gitu. Macam di apa kemarin? Implasmen. Bukan investment. Apa nama Wisma Timah. Wisma Timah. Ya. Itu kan lebih macam ke kolonial. Kolonial. Atapnya segi petinggi. Kalau Bung Perdi, gimana Bung Perdi? Percampurannya tetap ada karena begitu zaman dulu kan ya raja-raja kita pun ya berhubungan omnya masih Iya. dengan kolonial. Mungkin dari sana dia yang hubungan kolonial dimasukkannya ke bangunan-bangunan dikala mereka masih menjabat menjadi Zuriat ya. zuriat. Kesultanan Gang Zuriat. Dicampurnya sedikit demi sedikit di bangunan Melayu kan. Ini nih. Ini yang masih penasaran nih dengan identitas kita nih. Tentang ukiran sama dengan yang itik balik petang atau yang dinamakan apa nama lebah bergantung itu. Ya. Itu memang asli dari budaya Melayu atau meniru dari kolonial tuh. Ukiran-ukiran seperti itu tuh. Kalau sepanjang sepengetahuan saya, sebenarnya dari zaman kolonial itu kita bisa melihat dari bangunan-bangunan yang dibangun oleh kesultanan, ya, apakah itu istana dan sebagainya. Umumnya yang menggunakan ornamen itu bangunan-bangunan seperti itu. Ya, kalau rumah tinggal sih boleh dibilang jarang sekali kita temukan. Ornamen-ornamen. Ya, ornamen-ornamen yang tadi disebutkan itik pulang petang lah, pucuk rebung, dan pucuk rebung, sebagainya, dan semuanya itu jarang kita temukan. Nah, kita temukan itu biasanya di bangunan-bangunan kerajaan pada saat itu, ya, pemukiman rumah sultan atau istana, balairung dan sebagainya. Nah, itu umumnya kita sudah tidak melihat lagi ciri khas Melayu yang kental dari bentuk bangunannya, kecuali mungkin misalnya interiornya, ya, interiornya di dalamnya itu mungkin masih mereka mempertahankan tradisi Melayunya. Tapi kalau untuk eksteriornya rata-rata kita melihat sudah bergaya arsitektur kolonial sebagian, ya, sebagian. Kalau di sini mungkin Istana Damnah, saya nggak tahu kalau replikanya itu benar seperti itu, yang masih menggunakan kayu dan rumah berpanggung, berarti itu dia masih tetap mempertahankan ciri khas arsitektur tradisional Di Melayu. Ya. Ini Om, kalau mau masalahnya Pesir Sultan berpanggung nggak? Berpanggung nggak? Panggung. Berpanggung. Kalau yang di Lingga ya, Ini Lingga, Pesir Sultan Lingga. Sultan Lingga itu dia tinggi. Ya istilahnya masih tetap berpanggung, cuma di bawahnya mungkin kita nggak bisa lihat berongga atau tidak. Oh iya. Ini Om katanya pernah juga melakukan riset perkembangan Melayu Kepri yang yang dituliskan apa itu judulnya Om? Buku kita bikin buku waktu buku rekam jejak arsitektur Melayu. Rekam jejak arsitektur Ya. Melayu ya Om. Jadi baru 2 buku yang sudah kita lahirkan, yaitu rekam jejak arsitektur Melayu jilid pertama. Itu kita melakukan studi banding ke 5 kota, ya, 5 kota. Seperti yang sudah saya bicarakan kemarin, ke utara itu kita ke Johor, terus ke timurnya kita ke Kalimantan Barat, ke baratnya kita ke Serdang Bedagai, ke selatannya kita ke Lingga. Di tengah-tengahnya itu sebagai patokan dari Kepulauan Riau itu di Pulau Penyengatnya. Ambil titik tengahnya Om Ya. Titik tengahnya di Pulau Penyengat. Ya, itu studi banding kita untuk mempelajari lah seperti apa sih arsitektur yang ada di Johor, ya. Ternyata di Johor itu sudah sangat heterogen. Jadi untuk kita mempelajari bangunan arsitektur Melayunya itu sudah mungkin buat kita sudah sangat rancu, karena mereka menyebutnya rumah Melayu gaya Bugis. Rumah Melayu gaya, karena memang sudah heterogen, sudah banyak sekali orang Percampuran budaya, Ya. percampuran budaya Om Betul. Jadi yang mana rumah asli Melayunya itu agak sulit kita
tentukan. Tapi tetap ada ruang-ruangan itu yang dibagi, ada serambi, ada rumah ibu, ada sebagian ada yang menyebutkan itu. Itu mereka pertahankan. Tapi secara bentuk mungkin sedikit berbeda lah, mengikuti daerah di mana pemiliknya itu berasal. Jadi dari yang utara, selatan, utara, timur, barat, selatan. Jadi karakteristik yang Kabupaten Lingga ini Om sebenarnya menggunakan yang selatan ya Om ya? Ya. Perbedaannya tuh apa sama yang utara, sama barat? Ya itu kalau misalnya yang di Kalimantan ya kita menemukan bangunan arsitektur Melayunya itu mungkin lebih ke arah arsitektur Dayak. Karena mulai dari Kalimantan Barat, Timur itu rata-rata mereka dipengaruhi oleh Dayak, suku Dayak. Jadi arsitektur rumah panjang dan sebagainya itu kan filosofi dari rumah suku Dayak. Nah kemudian untuk di Serdang Bedagai sendiri memang Medan Om ya? Medan Sumatera Utara. Sumatera Utara. Mungkin untuk rumah-rumah tradisionalnya kita masih bisa melihat itu di pesisir kali ya, di pesisir pantai dan sebagainya. Kalau sudah agak ke kota itu mungkin sudah banyak perubahan. Jadi sudah menggunakan seperti kita di sinilah rumah arsitektur modern, gaya arsitektur Melayu. Jadi sudah semi permanen dan sebagainya. Jadi sudah menggunakan bata dan sebagainya. Nah gitu. Jadi kalau kita melihat asli mungkin di Lingga ini jauh lebih banyak yang bisa kita temui. Masih banyak Om ya? Masih banyak. Ya. Kalau saya betul-betul memuji tim ya IKEPRI ini. Mereka berhasil menemukan Bang, tapi kawan kita artis di Jakarta tak menemukan Bang. Ada timur ke barat, selatan ke utara tak pernah aku temukan. Itu kali itu ya. Siap Bung Febri. Masuk. Jadi karakternya itu masih terlihat karakternya itu masih terlihat jelas ya kalau untuk Kabupaten Lingga ini. Ibu Bunda Tanah Melayu yang katanya Bunda Tanah Melayu nih ya. Jadi masih ada loh Om? Masih biarpun kita tahu kayak di Dabu Singkep ini sudah perkembangannya itu mungkin lebih cepat bangunan modernnya karena masuknya Belanda pada saat tambang timah. Tapi tetap rumah Melayu itu tetap ada gitu. Ya. Beda dengan Dayak mungkin lebih kental rumah Melayunya, tapi ada sebagian itu yang mereka hampir sama dengan Johor, jadi sangat heterogen. Jadi ada orang Indianya, ada Parsinya dan sebagainya di sana. Jadi mereka punya bentuk arsitektur yang khas daerah mereka. Walaupun tetap Melayunya itu terlihat jelas. Ini dari pandangan Om Martin Kalau Bung Ferdi ini kan pelaku aktif arsitektur di Kabupaten Lingga ini kan sering mendapat mungkin pesanan proyek gambar seperti yang Bung Ferdi lakukan di Puskesmas Dayak. Itu udah dapat nilai dari karakteristik Melayu kita nih Kabupaten Lingga kita Bung? Oke, sebelumnya satu hal nak saya sampaikan tadi. Ini serius tak? Betul, saya minum sekejap. Kalau serius boleh sampaikan Om. Oke, Mem. Oke. Ini menjadi suatu hal yang ini sebetulnya. Karena waktu memang pengennya ke Melayu, saya waktu itu kalau bingung mau apa yang saya tampilkan dulu nih. Jadi salah satu bentuk dari puskesmas itu sebetulnya bentuknya neo vernacular ngambil konsepnya.
tunggu lah. Neo apa? Neo vernacular. Vernacular. Coba jelaskan dulu. Neo N. Ya itu hampir sama dengan arsitektur Melayu yang sudah modern. Oke, itu baru bahasa manusia. Betul. Manusia kan bahasa itu dulu. Soalnya yang nonton ini bukan arsitek aja nanti. Jadi gini ya, betul. Jadi bentuknya apa yang seperti kata Om Martin Baron ini, saya mengambil analogi bentuk sebetulnya. Karena beberapa item kita ini malahan diambil di luar, contohnya di Batam. Kalau nama masjid aja, nama Sultan itu dibawa ke Batam kan. Sebenarnya di Lingga masa ya Sultan kita sendiri ini diambil. Terus tanjak kita pun diangkat juga di Masjid Batam kan. Di mana masjid dekat bandara. Di bandara. Masjid bandara itu masjid Tanjak. Masjid Tanjak. Ya, jadi tinggal di Lingga ini apa sih senjata Tam? Apa keris? Bukan, yang gini nih. Tadi. Lohang. Aduh, lupa. Kan ada teks bawahnya. Saya terlupa itu dia. Aduh. Jadi sebenarnya pengen menampilkan itu karena banyak yang belum tahu itu bahwa itu punya Lingga. Cuma ya belum dapat lah karena mepetnya waktu ya. Jadi saya ambil cuma tanjak sama kres. Dan kalau orang sekali lalu nengok kan mana Melayunya, karena dari bahannya pun kita menggunakan seperti ACP yang lebih modern. Cuma saya pengen karena belum menemukan pengen Melayu di Lingga ini apa. Jadi kita pun bingung nak nampilkan ini takutnya salah tampil. Terus. Kan saya lupa. Nah, Jadi sebenarnya momen ini ya, jadi ulang tahun ke-22 tadi dengan tema itu menjadi kesempatan buat pemerintah daerah untuk menggali lagi arsitektur tradisional khas Melayu Lingga. apa sih Om? Ya, membangun negeri dengan menjunjung budaya. Ya, jadi tidak hanya pantun, pakaian Melayu, tanjal, tapi arsitektur juga harus diangkat. Itu yang betul. Jadi harus ada identitas yang Sesungguhnya jelas. Ya. Nah, kalau untuk Provinsi Kepulauan Riau itu sudah jelas karena sudah ada Perda nomor 1 tahun 2019 tentang bangunan berciri khas Melayu Kepulauan Riau. Ya, itu sudah disebutkan, jadi bentuknya seperti apa, karakteristiknya seperti apa, filosofinya seperti apa, ornamennya seperti apa, itu sudah ada. Nah, Lingga juga harusnya sudah sebagai bunda tanah Melayu Menerapkan harusnya juga punya perdanya. Jadi masyarakat atau pemerintah sendiri ketika membangun bangunan gedung atau rumah tinggal itu punya guidance. Jadi punya harus seperti ini, harus seperti ini. Literasinya Terus kemudian kalau misalnya bangunan yang sudah ada untuk dirombak menjadi bangunan berciri khas Melayu itu minimal apa yang harus ada? Minimal ya. Ya, Ada kan batas. nggak mungkin nih kalau rumah sudah jadi seperti ini mau dijadikan bentuk tradisional, ya bingung juga kita apa harus dibongkar kan? Nggak, saya mungkin perlu tambah apa? Misalnya ada ornamen Melayu, ya itu ditambahkan ornamen Melayu di situ, di splangnya kah atau dindingnya kah dikasih ornamen Melayu, atau dibuat kolom yang menunjukkan dia seperti berpanggung misalnya. Nah, itu bisa. Jadi ada beberapa persyaratan yang minimal itu harus ada untuk bangunan yang sudah ada, untuk kemudian menjadi bangunan yang berciri khas Melayu. Bentuk atapnya mungkin yang lebih sederhana dibongkar kan, misalnya bentuk atapnya bisa dirubah. Tapi kalau dindingnya kan mungkin sudah sulit ya. Sulit. Sama aja kita bongkar secara keseluruhan gitu kan. Gitu. Menambah ornamen juga tidak terlalu sulit. Dari kolomnya mungkin ditambahkan ornamen 7 repung, atau dindingnya ditambahkan titik tulang petang. Titik tulang petang itu. Itu bisa. Jadi ada minimal untuk bangunan yang sudah. Jadi paling tidak orang melihat ini memang arsitektur Melayu. Gitu. Ada identitas Identitas aslinya. Jadi gini, tadi kan Bung Petri bilang waktu pesanan mendesain Puskesmas itu
gate-nya belum ada, belum apakah buku Om Martin ini belum jelas menentukan tuh arsitek Melayu kita tuh yang selatan tuh. Sementara ini sudah jelas, cuma kan memang belum ada undang-undangnya yang mengatur ini. Harus ya, ini mengharuskan. Kalau macam di Riau kita tahu lah harus gini ada memang tentanya betul seperti kata Om tadi. Jadi lebih mudah kita menginginkan dari bentuk atap seperti ini. Jadi ada pakemnya sebenarnya, dasar untuk kita mendesain. Kalau ini kita masih bebas. Tapi sebenarnya konsepnya pun dibebaskan, lebih enak yang mana, yang penting tampilannya. Cuma kalau saya pengen, ya orang datang tuh tahu nih, ini bangunan Linggarnya ada ciri khas. Ya, Begini semua. karakteristiknya jelas. Karakteristiknya jelas. Di Pekanbaru, saya itu maunya pengen seperti itu. Jadi Ya orang sama, datang tuh contohnya enak. contoh sederhana itu yang mungkin beberapa tahun belakangan ini booming di Indonesia itu adalah batik ya. Batik itu orang sudah tahu kalau misalnya lihat ini, oh ini batik Jawa Timur, oh ini batik Jawa Tengah, oh ini batik Solo, oh ini batik Jogja. Dari melihat bentuknya, warnanya orang sudah tahu. Dari polanya juga kita udah tahu kan. Oh, Apalagi sekarang orang melihat ini aja, oh ini batik Papua, ya kan? Oh ini batik dari Riau, ini batik dari Kepulauan Riau, oh ini batik dari Jambi. Dari melihat motifnya, warnanya, orang sudah tahu. seperti kehendaknya seperti itulah arsitektur Ya, gitu, Om. arsitektur juga harapnya seperti itu. Jadi peran pemerintah nih sebenarnya saran Om lah nih Ya. sebagai Bung Petri juga nih sebagai arsitek kan pelakuan apa sih yang harus dilakukan pemerintah kita nih supaya nanti anak-anak kita pun bilang kita apa istilahnya kalau belajar tuh rumah adat kan, rumah Ya. adat kita tak ada punya itu. Menurut saya tak ada, di sekarang ini tidak ada di sentuhan di gedung-gedung pemerintahan tuh rumah adat tuh. Ya. Seharusnya apa yang dilakukan pemerintah kita nih untuk melestarikan budaya kita nih? Lingga sendiri sudah ada rumah adat. Rumah adat yang di Dai itu sudah ada. Di sebelah museum itu rumah adat. Oh, Islam. Ya, Ah. gedung lam itu ya gedung gitu. Berarti itu lebih Adat. seperti Kepri ya? Kalau Kepri itu apa namanya? Ya. Adatnya. Ya, cuman itu tadilah kita punya kesepakatan punya sudah mau melahirkan perda. Jadi setidaknya untuk membangun bangunan yang berciri khas Melayu, terutama milik pemerintah itu, ya peganglah guidance itu. Ya. Kalau misalnya atapnya harus atap lipat kajang, ya gunakanlah atap lipat kajang. Kalau arsitek sih, ya nggak ada yang sulit sebenarnya sih. Tinggal bermimpi. Kita sudah tahu guidance-nya seperti ini, seperti ini ketentuan. Ya tinggal kita menuangkan aja gitu. Menuangkan aja di kertas dikerjakan. Ya berbeda dengan kalau kita mau bangun rumah sesuai dengan keinginan pemilik, wah itu lebih rumit lagi. Lebih kompleks lagi, Om, ya? Kalau sudah bangunan berciri khas, ada perdanya sudah lebih mudah. Nah kita berharap memang setiap kabupaten kota di seluruh Kepulauan Riau ini punya perda sendiri. Ya, jadi kita punya keragaman yang, oh Natuna punya bangunan adat Melayunya seperti ini, Anambas seperti ini, Lingga seperti ini. ya, Karimun seperti ini, Bintan seperti ini. Jadi punya guidance-nya masing-masing, tapi untuk provinsi itu sudah menjadi satu. Jadi provinsi, oh dia ngambil dari Natuna, dia ngambil dari ini, apa atapnya atau apanya, Iya. tangganya, dan sebagainya. Tanggal 7. Ya, sudah menjadi satu bentuk yang kita akui bersama itu sebagai bentuk arsitektur. Ya sebenarnya tidak tradisional juga, karena untuk membuat bangunan betul-betul bentuknya tradisional sekarang ini memang mungkin sudah agak sulit ya. Kayunya juga sudah Bahan susah, kayunya susah, ya, dan sebagainya. Tapi sekarang teknologi bahan bangunan itu sudah semakin berkembang ya. Jadi beton pun sudah bisa dibikin semirip kayu, ya. Atap pun misalnya Spandek tapi mirip Lumia. ya, nah itu saya belum lihat. Saya belum lihat yang seperti itu. Tapi kalau misalnya atap yang mirip genteng ada, ya. Betul. Ini Atap
Ini menarik, Bem. Menarik kan? Atap bentuk Sepandek tapi rusak. Ya, itu harus dipikirkan. Mungkin nanti ada yang berminat. putusan atap ya. Ya, perusahaan atau kan Iya. inovasi terbaru kan. Yang penting bahan itu mudah didapat, tahan lama, ya, dan mudah dalam proses misalnya renovasi, dicat ulang dan sebagainya. Itu aja intinya. Tapi bentuk aslinya bisa terlihat. Kalau dia bentuknya mirip kayu, betul mirip kayu. Lupa nih, nanti menyusul ya. Kita tutup dulu lah podcast ini dia untuk Heritage Arsitektur Melayu ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.